Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan pagi hari ini kembali kita dapat menikmati udara yang segar. Ya, kita dapat anugerah rahmat daripada Allah, di mana kita telah diberikan kesempatan di hari yang indah ini untuk kita melakukan aktivitas kita. Namun sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan renungan firman Allah yang akan kita sama-sama dengar untuk memberikan satu motivasi kita di dalam kita melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita akan masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali kami menaikkan ucapan syukur kami, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersuka cita karena kami bertemu dengan Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Kami berbahagia menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Pagi ini kami sudah memuji, menyembah Engkau, dan kami saatnya untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami menyediakan tanah hati kami yang baik untuk ditaburi benih-benih firman-Mu, untuk dapat bertumbuh dan dapat menghasilkan buah yang lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah benar berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Renungan pagi hari ini kita akan sama-sama perhatikan dengan tema pentingnya mendengar firman Allah. Bagian yang pertama, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil ya dari kitab Mazmur pasal yang ke-85 ayat 9. Ya, dikatakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukanlah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Puji Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus menciptakan manusia ini dengan dua telinga tetapi satu mulut? Ya. Kok tidak sama-sama dua telinga dua mulut? Ya, apa tujuannya? Jelas tujuannya untuk memberikan porsi yang banyak untuk mendengar. Ya, lebih banyak mendengar daripada bicara. Itu yang Tuhan mau. Ya. Banyak mendengar tetapi sedikit bicara. Ya. Bapak Ibu, oleh sebab itu Amsal pasal 10 ayat yang ke-19 di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, kata firman Tuhan. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amin. Di zaman sekarang ini, Bapak Ibu, orang lebih banyak berbicara daripada mendengar. Tetapi kadangkala bicaranya itu asal-asalan. Ya. Asal ngomong, aspun. Tidak ada dasarnya. Bahkan apa yang diomongkan itu tidak ada buktinya. Ya, bahkan bicaranya seringkali membuat telinga kita panas. Kenapa? Suka menjelek-jelekan orang lain. Suka menghakimi orang lain. Suka menyakiti hati orang lain. Ya. Bapak Ibu, penting sekali melatih diri kita untuk mendengar. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita melatih diri kita untuk mendengar. Banyak mendengar lebih baik, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Masalah, perselisihan, salah paham terjadi akibat orang tidak mau mendengar. Ya, orang tua marah terhadap anaknya, ya, karena nasihatnya tidak didengar. Ya, keluarga selalu bertengkar satu sama lain antara suami dan istri, seringkali terjadi tidak mau mendengar pendapat istri. Begitu juga sebaliknya, suami tidak mau mendengar nasihat daripada istri. Bahkan tidak sedikit
masalah keselamatan dan tidak terselesaikan hanya karena tidak mau saling mendengar. Ya, egois Bapak Ibu. Kita maunya perkataan kita didengar orang lain. Tapi dia tidak mau mendengar perkataan orang lain. Nah, ini celaka. Ya, lebih-lebih Bapak Ibu dalam kehidupan rohani. Mendengar adalah hal yang sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Kita banyak mendengar, iman kita akan tumbuh dengan baik. Ya, sebab di dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Ya, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Ya, untuk menjadi hamba yang taat. Ya. Taat dibutuhkan apa? Kepekaan dalam mendengar. Jadi harus peka. Telinga kita peka untuk mendengar. Amin Bapak Ibu. Seperti kata firman Tuhan. Di dalam setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling atau membelakang. Tuhan tiap pagi telah membuka telinga kita. Untuk apa? Bukan untuk mendengar kata-kata ya rayuan dunia ini, tetapi untuk mendengar firman Allah. Mendengar firman Tuhan sama artinya mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Mengapa? Kita harus mendengar perkataan Tuhan Yesus. Karena ini adalah perintah dari surga. Di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 35. Ya, Lukas pasal 9 ayat 35 dikatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Yesus adalah anak Allah yang dipilih oleh Allah. Ya, bahkan Yesus waktu dibaptis dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Satu-satunya anak yang dikasihi oleh Allah adalah Tuhan Yesus. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17, firman Tuhan itu berguna untuk apa? Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita dengar itu berguna untuk mengajar. Artinya apa? Supaya kita dapat membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Amin. Ya, itu firman Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan. Artinya kita siap dikoreksi kalau kita salah, agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Itu maksudnya. Yang ketiga apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Artinya agar bertumbuh karakter Allah di dalam hidup kita. Kalau dulu kelakuan kita mungkin di hadapan Tuhan jahat, tidak baik, ya, tetapi setelah kita mendengar firman Allah, maka diperbaiki. Bahkan karakter Allah ada di dalam hidup kita. Suka mengasihi, amin. Suka memberi, cinta damai. Yang keempat, untuk mendidik dalam kebenaran. Artinya apa Bapak Ibu? Agar dapat memilih dan melakukan hal-hal yang benar. Ya, kita dididik oleh firman Allah. Dididik dalam kebenaran untuk melakukan hal yang benar, Bapak Ibu. Bukan hal yang tidak benar. Bapak Ibu, firman Tuhan itu disebut roti hidup. Amin. Ya, di dalam Matius pasal 4 ayat 4 dikatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Dengan kata lain apa Bapak Ibu? Kita membutuhkan firman. Ya, kita butuh firman itu sebagai makanan rohani kita. Sebagaimana di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua berkata. Ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ya, yang selalu ingin akan air susu yang murni.
dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya. Bayi yang baru lahir, ngowek-ngowek ya, kalau nangis tidak dapat hidup tanpa susu. Mereka bangun tidur dan menangis. Umumnya bayi kalau bangun tidur menangis. Ya, kenapa menangis? Dia mencari minum susu yang murni. Ya, sebagaimana dikatakan bahwa bayi itu suka minum susu. Ya, Bapak Ibu. Ya, kita tahulah, kita punya anak ya, pada waktu bayi ya suka minum susu. Ya, bayi yang baru lahir minumnya susu, bukan minum air. Sebagaimana bayi yang baru lahir tidak dapat hidup tanpa susu. Kalau dulu kalau tidak ada susu, tajin ya. Tajin itu adalah beras yang direbus, diminumkan, Bapak Ibu. Dan dikatakan demikian pula hidup kita. Hidup kita tidak akan dapat bertahan tanpa susu yang murni dari firman Allah. Ya, kita butuh firman Allah sebagai susu yang murni. Kalau bayi butuh susu, kita juga butuh. Tapi firman Allah, kita tidak perlu memutuskan apakah kita memerlukan air susu dari firman Allah atau tidak. Karena faktanya adalah kita membutuhkan. Kita butuh firman Allah. Amin. Seperti kita butuh makan agar tubuh jasmani kita bertahan hidup. Ya, maka ini adalah sebuah fakta. Kalau tubuh saja butuh makan supaya dapat bertahan hidup, rohani kita juga perlu dikasih makan. Makanannya apa? Firman Allah. Ya, sebuah realita tak tergantikan, yaitu bahwa untuk dapat benar-benar hidup, kita membutuhkan firman Allah. Karena firman Allah adalah kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Itu bagian yang kedua. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga dikatakan hendaklah mendengar. Artinya dengan kata lain, kalau kamu punya telinga, gunakan untuk mendengar. Itu maksudnya. Mengapa kita harus mendengar perkataan Yesus? Karena Yesus adalah jalan keselamatan. Orang membutuhkan keselamatan. Untuk apa kita mempunyai dunia dan seisinya kalau hidup kita binasa? Tuhan mau supaya kita selamat semua. Amin. Oleh karena itu, Yesus adalah jalan keselamatan. Kalau ada ungkapan banyak jalan menuju Roma, ya boleh saja. Tapi ini tidak berlaku bagi orang percaya. Karena jalan keselamatan ya kekal bagi orang percaya hanya ada satu pribadi saja. Melalui satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Karena di dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-12 ya, dan dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini ya, yang kita tempati ini tidak ada nama lain, hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Sementara agama dan kepercayaan lain hanya mengajarkan bagaimana seseorang harus berbuat baik. Ditambah lagi harus beramal sebanyak-banyaknya selama hidup di dunia ini. Ya. Sudah, supaya apa? Supaya dengan amal banyak,
berbuat baik, mereka mereka dapat masuk ke dalam surga. Mereka memiliki surga. Ya, dengan jalan apa? Berbuat baik dengan amal sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus menegaskan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini penegasan yang luar biasa. Ya, tidak ada seorang pimpinan agama manapun yang dapat memberikan penegasan seperti ini. Dia adalah jalan yang dapat menuju ke surga, yang dapat membawa seseorang masuk surga melalui jalan yang diberikan kepada Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat hidup kekal hanya melalui Yesus Kristus. Dengan demikian ada jaminan yang pasti bagi orang percaya. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kita percaya kepada Yesus karena ada jaminan yang pasti. Kita masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab dia sendiri datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Artinya dia berasal dari surga dan saat ini dia berada di surga. Untuk apa dia ada di surga? Dikatakan dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ketika dia akan kembali kali yang kedua ke dunia ini, maka dia akan menjemput saudara dan saya, membawa saudara dan saya masuk ke dalam surga untuk memerintah bersama-sama Tuhan Yesus. Alasan inilah Bapak Ibu, mengapa kita harus mendengar perkataan Tuhan Yesus. Karena dia adalah sumber mujizat. Ya, di dalam dia ada pertolongan. Di dalam dia ada kesembuhan. Di dalam dia ada pemulihan. Di dalam dia ada pembebasan. Di dalam dia ada hidup yang berkemenangan. Saat dia berkata, sudah selesai. Ketika Yesus disalib. Di atas kayu salib, dia katakan, sudah selesai. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Ini menunjukkan bahwa dosa kita, kutuk kita, kelemahan kita, sakit penyakit kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Karena itu tidak ada lagi yang dapat menghalangi langkah kita untuk meraih janji Tuhan. Alkitab menegaskan di dalam Roma pasal 3 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang menang. Bapak Ibu, rahasia hidup berkemenangan. Dan dikatakan penuh mujizat itu hanya dimiliki Tuhan Yesus. Karena dia sendiri pernah menjadi sama dengan manusia. Sama dengan saudara dan saya. Dengan menanggalkan kemuliaannya dari surga. Pernah dicobai. Tetapi tidak pernah berdosa. Dan tampil sebagai pemenang. Mengalahkan maut, saudara. Jadi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Karena apa? Di dalam Yesus, ya Kristus ada sebab di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Janji Allah tidak pernah diingkari. Ya, pasti digenapi. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Oleh karena itu pesan firman Allah di dalam Yesaya pasal 55 ayat 3a. Sendengkanlah telingamu, pasang telingamu, dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ya, sudah jelas. Kita harus dengar-dengar supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Bagaimana sekarang respon Bapak Ibu tentang ajakan firman Allah pada pagi hari?
Jika Bapak Ibu ingin dibentuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah, lakukan firman Allah yang sudah kita dengar pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Haleluya. Amin.